Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel edukasi dan motivasi. Di kesempatan kali ini teman-teman, sekarang hujan ya. Alhamdulillah. Ada hal yang kita ingin sampaikan yang berhubungan tentang masalah tabiat manusia. Jadi begini teman-teman, salah satu hal yang menjadi tabiat manusia adalah ketika ada ujian, ada cobaan terhadap keluarga, terhadap sahabat atau keluarga, dan yang kita memiliki ikatan dengannya adalah terkadang seseorang biasa tidak menerima, ya, ada hal yang yang menimpa keluarganya dan seterusnya. Dari satu sisi ini baik. Kenapa? Karena kalau seseorang tidak terima, ada cobaan dan seterusnya, maka dia akan membantu keluarganya sehingga keluar dari cobaan dan seterusnya. Dan itu hal yang positif tentunya. Tapi ada hal yang kurang positif, dan itu menjadi bawaan. Saya tidak mengatakan dia ada bawaan pasti manusia ya, tapi sebagian manusia dan sebagian besarnya manusia itu seperti itu keadaannya. Gini teman-teman, kurang lebih dari mungkin 1 bulan yang lalu pernah terjadi di dekat daerah saya di Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Itu kecelakaan ini menyebabkan terjadinya adanya yang meninggal dunia. Dan kebetulan ini adalah kecelakaan antara motor dengan mobil ya teman-teman. Jadi motor ini disebutkan dalam kisah itu atau diceritakan bahwasanya motor ini padahal saat itu jalanan tidak terlalu bagus ya. Motor pada saat itu dia mendahului mobil. Karena ini yang bawa mobil mungkin belum terlalu bisa, artinya orang yang sementara belajar bawa mobil, menyetir mobil, akhirnya karena mungkin dia kaget didahului oleh motor di jalanan yang kurang terlalu atau tidak terlalu bagus, akhirnya mobil ini kemudian dia gas, akhirnya dia tabrak itu motor, dan motor ini dikendarai oleh 3 orang tentunya. Anak SMA yang membawa motor itu ada adiknya di tengah yang baru berumur sekitar 2 tahun, kemudian ada ibunya di belakang, ibunya. Apa yang terjadi teman-teman? Ini ditabrak, bahkan diseret motor ini, bahkan masuk ke dalam pagar rumah warga pada saat itu, yang menyebabkan yang bawa motor ini, anak laki-laki, anak remaja ini dan baru umuran SMA ini, meninggal dunia atau meninggal di tempat. Adapun adiknya patah kakinya, subhanallah, patah kakinya, kemudian dibawa ke rumah sakit dan seterusnya. Alhamdulillah masih hidup. Kemudian ibunya juga sakit, dibawa juga ke rumah sakit. Intinya setelah keluarganya mengetahui keadaan keluarganya yang tabrak kemudian meninggal dunia, akhirnya mereka pada datang semua dan marah. Bahkan ada yang datang dengan senjata tajam, maksudnya parang teman-teman. Kemudian dia cari orang yang menabrak itu. Ini yang saya katakan tadi sebagai bawaan manusia, tapi bukan, saya tidak mengatakan bawaan pasti, tapi itu kebanyakan manusia. Ketika seseorang atau mendengarkan keluarganya keadaan seperti tadi yang saya ceritakan itu, maka dia datang dalam keadaan marah, dia cari orang yang menabraknya dan seterusnya, kemudian dia marah, kemudian seandainya dia dapatkan mungkin dia bunuh, dia tikam dan seterusnya. Sebenarnya itu hampir semua manusia terjadi pada saat itu, atau hampir jiwa setiap manusia begitu. Kenapa? Merasa tidak terima ada keluarganya yang meninggal dunia, yang dia tadinya berangkat dari rumah dalam keadaan berbahagia, sehat walafiat, kemudian ternyata didengarkan kabarnya meninggal, dan meninggalnya karena ditabrak orang, maka otomatis itu dalam jiwa, otomatis itu dia marah, kemudian dia kesal. Tapi teman-teman, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dalam cerita tadi itu, yang terjadi adalah ternyata tidak didapatkan orang yang menabrak ini. Karena dia lari atau disembunyikan oleh warga yang ada di sekitar situ. Maka apa yang dilakukan oleh keluarga ini, akhirnya dia tikam ban mobilnya sampai robek-robek. Saya dengarkan cerita seperti itu, saya juga tidak melihat langsung. Yang jelasnya itu yang terjadi. Maka perasaan tidak menerima
keluarga kita diuji, mendapatkan ujian seperti itu, sebenarnya bawaan apa ya, bawaan manusia yang memang seperti itulah keadaannya, ada perasaan tidak terima. Tapi ketahuilah teman-teman, seperti yang kita sebutkan di konten kita sebelumnya, di video kita sebelumnya, bahwasanya walaupun seandainya dia dapatkan perempuan atau pengendara mobil itu kemudian dia bunuh, yang sudah meninggal dari keluarganya tidak akan kembali lagi hidup, tidak akan kembali hidup. Artinya itulah yang terjadi. Hanya saya ingin sampaikan di sini bahwasanya sabda Nabi SAW, beliau mengatakan bahwasanya kesabaran itu dilihat pada ujian pertama, pada pukulan pertama. Dan itu betul. Ketika seseorang ditimpa ujian pertama dan langsung dia bersabar, ini yang istimewa. Ini yang istimewa, karena ini yang susah. Ini yang susah. Susah sekali didapatkan. Akan tetapi seorang muslim yang berusaha, dia berusaha di dalam dirinya bahwasanya apa yang terjadi adalah takdir dan ketentuan dari Yang Maha Pencipta, dari Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang dia lakukan tidak akan bisa merubah takdir. Tidak akan bisa merubah takdir yang sudah terjadi. Maka mestinya dia bersabar dan seterusnya. Tapi sebenarnya yang ingin saya titik fokuskan teman-teman adalah bahwasanya itu hal yang menjadi bawaan manusia ya, perasaan tidak terima dengan sesuatu yang dia menimpanya secara tiba-tiba ya, seperti yang sudah kita ceritakan tadi, itu kisah seperti itu ya teman-teman. Yang jelasnya jiwa ini harus senantiasa dilatih untuk bersabar, dilatih untuk bersyukur ya. Dengan latihan terus menerus dan kebiasaan terus menerus seperti itu akan menjadikan dirinya menjadi yang kuat bersabar, kuat bersyukur, kuat dalam menerima ujian dan seterusnya. Kenapa? Karena sejarah membuktikan seperti itu teman-teman. Orang yang sering diuji seperti misalnya Nabi Muhammad SAW, itu ujiannya berat. Dia baru keluar dari ibunya kan sudah punya ayah, kemudian di 6 tahun ibunya meninggal dunia, 8 tahun kakeknya meninggal dunia. Orang-orang yang merawatnya, orang-orang yang mestinya berada di sampingnya ketika dia tumbuh. Nabi SAW diuji seperti itu, tapi beliau bersabar karena terbiasa terhadap kesabaran. Maka setelah beliau diangkat menjadi rasul, beliau diusir, akan dibunuh oleh orang-orang musyrikin dan seterusnya, beliau masih bersabar. Dan ini karena memang dari awal ditempah Allah Subhanahu wa taala mengokohkan, menguatkan hatinya Nabi SAW, hambanya ini, untuk menerima ujian-ujian yang berat nanti ketika beliau menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul. Artinya apa? Artinya karena dia terbiasa bersabar, terbiasa terlatih jiwanya, maka akhirnya tumbuh dalam keadaan sebagai seorang yang sabar luar biasa. Maka teman-teman, itu mungkin yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan hati, senantiasa bersabar di atas ujian, dan senantiasa bersyukur di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang jelasnya teman-teman, apapun yang terjadi maka itu adalah ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala yang kita terima. Dan kita selalu mendoakan teman-teman, sahabat, keluarga, semoga mereka semua dalam keadaan sehat, para penonton semuanya dalam keadaan sehat. Semoga Allah menjaga semuanya, memberikan kebahagiaan, memudahkan rezekinya dalam kehidupan, dan memberikan kebahagiaan di dalam keluarga, anak, istri, suami, dan seterusnya. Itu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.